warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trio Macan. Dengan saya sendiri atas nama Andini, dan di samping kanan saya ada Hatipa Juniarti, dan di samping kiri saya ada Nurlela. Pada video kali ini teman-teman, kami akan membahas tentang beberapa contoh soal mengenai barisan bilangan yang kami pelajari di mata kuliah kalkulus lanjut. Kalian stay tune aja ya dengan videonya. Assalamualaikum. Baik, saya di sini atas nama Hatipa Juniarti akan menjelaskan soal pertama dari kelompok kami. Nah, soal ini didapatkan dari contoh soal CPNS. Pada soal ini diberikan satu barisan bilangan yang sukunya terdiri dari 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9, dan suku-suku berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk melengkapi mencari suku-suku berikutnya guna melengkapi barisan bilangan ini. Nah, untuk mencari suku-suku berikutnya, pertama kita harus menganalisis apakah barisan ini merupakan barisan deret aritmatika. Caranya yaitu kita harus menganalisis apakah selisih setiap sukunya itu tetap. Nah, caranya dengan mengurangi suku dengan suku sebelumnya, yaitu 19 dikurang 13, maka selisihnya adalah 6. 23 dikurang 19, selisihnya adalah 4. 11 dikurang 23 minus 12, 17 dikurang 11, 6, 21 dikurang 17, 4, 9 dikurang 21, minus 12. Nah, karena selisih tiap-tiap sukunya itu tidak tetap, maka barisan ini merupakan bukan barisan deret aritmatika. Nah, selanjutnya kita harus menganalisis apakah barisan ini merupakan barisan deret geometri. Caranya yaitu dengan mencari apakah perbandingan tiap sukunya itu sama. Caranya yaitu dengan membagi suku dengan suku berikutnya. Contohnya yaitu 19 dibagi 13, 1,46 sekian-sekian, bagi 23 dibagi 19, yaitu 1,21 dan seterusnya. 11 dibagi 23, 0,47 dan seterusnya. 17 dibagi 11, yaitu 1,54 dan seterusnya. 21 dibagi 17 itu 1,23 seterusnya, dan 19 dibagi 21 yaitu 0,42 dan seterusnya. Nah, dari perbandingan tadi dapat kita simpulkan karena perbandingannya itu tidak tetap, maka dapat disimpulkan bahwa barisan ini merupakan bukan barisan deret geometri. Nah, selanjutnya kita perhatikan kembali pada operasi bilangan setiap sukunya untuk mengetahui jenis barisan. Nah, operasi bilangan setiap sukunya kayak ini. Nah, kita analisis yaitu 13 ke 19 yaitu ditambah dengan 6. 19 ke 23 ditambah 4, 23 ke 11 yaitu minus 12, 11 ke 17 ditambah 6 kembali, 17 ke 21 ditambah 4, dan 21 ke 9 itu minus 12. Nah, dari operasi tiap sukunya dapat kita analisis dan simpulkan bahwa operasinya itu terdapat operasi berulang, maka dapat
kita simpulkan bahwa barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan dengan pola operasi berulang. Nah, selanjutnya untuk mencari suku berikutnya, kita hanya perlu menggunakan operasi berulang yang kita gunakan operasi berulang tadi. Nah, di sini setelah minus 12, maka kita tambahkan lagi dengan 6. Maka 19 ditambah 6 yaitu 15. Lalu 15 setelah tambah 6 kita tambahkan dengan 4. Maka 15 ditambah 4 yaitu 19. Nah, maka barisan lengkapnya yaitu 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9, lalu 15 dan 19. Nah, kesimpulannya bahwa barisan tersebut merupakan bukan barisan deret aritmatika maupun deret geometri, tapi merupakan barisan dengan pola operasi berulang, dengan pola yaitu plus 6, plus 4, dan minus 12 lalu diulang kembali. Dengan suku-suku berikutnya yaitu 15 dan 19, yaitu maka jawabannya ditemukan adalah D. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal pada kelompok kami, yaitu diberikan soal dengan barisan 2, 3, 5, 8, 13, 21 hingga 34, di mana pada soal ini kita disuruh untuk menentukan barisan ke-8 dengan pilihan jawaban yaitu A36, B42, C49, D55, dan E adalah 58. Penyelesaiannya yaitu pertama, kita tentukan polanya, apakah ini pada saat ini termasuk deret aritmetika, di mana deret aritmetika itu harus selisihnya itu tetap atau sama. Nah, di sini selisih 2 ke 3 itu selisihnya adalah 1, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 8 selisihnya 3, 8 ke 13 selisihnya 5, 13 ke 21 selisihnya 8, 21 ke 34 selisihnya 13. Jadi di mana deret aritmetika tadi dikatakan bahwa selisihnya itu harus sama, dan dari hasil selisih di atas itu tidak sama, berarti bukan deret aritmetika. Selanjutnya kita tentukan apakah soal ini termasuk deret geometri. Kita perhatikan pada soal, kalau deret geometri itu rasionya itu harus sama. Jadi kita terlebih dahulu tentukan rasio dari soal ini, yaitu 2 bagi 3, 3 bagi 2, hasilnya adalah 1,5, kemudian 5 bagi 3 hasilnya mendekati 1,67, kemudian 8 bagi 5 hasilnya itu mendekati 1,6, kemudian 13 bagi 8 hasilnya itu mendekati 1,6, kemudian 21
per 13 itu hasilnya mendekati 62, sehingga karena deret geometri itu rasionya itu harus sama, sedangkan yang kita dapatkan itu rasionya berbeda. Jadi pada saat ini bukan termasuk deret geometri, karena pada soal ini tidak termasuk deret aritmetika dan deret geometri. Jadi kita cari pola selanjutnya. Coba kita perhatikan pada soal itu, kita cari pola operasinya. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8, 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 ditambah 13 sama dengan 21. 13 ditambah 21 hasilnya 34. Jadi ketika kita jumlahkan hasilnya itu sama persis pada soal, yaitu 5. Ketika 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 tambah 3 hasilnya 8, 8 tambah 5 hasilnya 13, 13 tambah 8 hasilnya 21, 21 tambah 13 hasilnya 34. Berarti untuk mencari bilang suku selanjutnya, itu suku ke-8, kita tambahkan dua angka sebelumnya. Kita jumlahkan, yaitu 21 ditambah 34 hasilnya adalah 55. Jadi jawabannya adalah 55, yaitu jadi kita tulis di sini 55. Jadi jawabannya adalah D, 55. Jadi kesimpulan dari soal ini bukan deret aritmetika, juga bukan deret geometri, karena rasio serta selisih soal ini tidak tetap, dan polanya itu suku pertama dengan suku kedua itu dijumlahkan sehingga menghasilkan suku berikutnya. Jadi bilangan ini adalah pola bilangan campuran. Baik, saya akan melanjutkan soal selanjutnya, yaitu soal yang berbunyi suatu seri bilangan BA, CA, DA, EA, FA, GA, titik-titik. Tentukan seri selanjutnya adalah A, LA, B, HA, C, AH, D, KA. Nah, langkah yang pertama harus menentukan apakah soal tersebut merupakan soal barisan aritmatika atau soal barisan geometri, ataukah bukan dari keduanya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa kalau soal barisan aritmatika itu selisih atau beda antara suku kedua dan suku pertama itu harus sama. Tapi karena soal yang saya ambil ini merupakan soal yang terdiri dari huruf bukan bilangan, sehingga tentu selisih atau bedanya itu tidak sama, jadi bukan termasuk soal barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, soal barisan geometri. Nah, seperti syarat untuk soal barisan geometri bahwa rasionya itu harus sama, seperti contohnya suku pertama 3, 6, 12, 24. Nah, seperti kalau kita mengambil contoh soal ini, kan rasionya itu tetap ya, rasionya itu 2, sehingga bisa dikatakan sebagai barisan geometri. Tapi kalau di soal yang saya ambil, lagi dan lagi merupakan soal yang terdiri dari huruf, jadi tidak memiliki rasio yang sama. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah jenis dari soal yang saya ambil ini?
Nah, mari kita tinjau bersama. Jika kita lihat antara huruf pertama di setiap suku itu merupakan huruf alfabet berurut yang dimulai dari huruf B, kemudian dilanjut huruf C, kemudian dilanjut huruf D, E, F, G. Begitupun seri selanjutnya pasti menghasilkan huruf alfabet setelah G, yaitu H. Kemudian huruf kedua di setiap suku itu memiliki pola yang sama, yaitu A. Jadi sudah dipastikan bahwa seri selanjutnya di huruf kedua itu sudah dipastikan adalah A. Jadi untuk soal ini dikatakan sebagai barisan berpola operasi berulang karena memiliki pola di setiap suku pertama itu adalah huruf alfabet yang dimulai dari B, C, D, E, F dan seterusnya. Kemudian memiliki operasi berulang di setiap suku, di setiap huruf kedua di setiap suku, yaitu A. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa di soal ini merupakan soal barisan berpola operasi berulang karena di setiap suku di setiap huruf di setiap suku itu merupakan huruf alfabet yang berurutan atau bisa dikatakan berpola, mulai dari huruf B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian huruf kedua di setiap suku itu adalah A dan itu merupakan huruf yang paten atau tidak berubah. Makanya dikatakan sebagai huruf yang berulang di setiap sukunya. Maka kesimpulan dari soal ini adalah seri bilangan dalam soal merupakan seri bilangan berpola Maka kesimpulan dari soal ini adalah seri bilangan dalam soal merupakan barisan berpola operasi berulang. Dan jawaban untuk suku yang diminta adalah D.